Terdengar suara saya? Sudah Baik. terdengar. Pak Kartono, ini waktunya kami dan tim Gladys sangat merasa terhormat didahului. Terima kasih, Mas Isan. Yang wawancara nanti Kak Ases, Yap. tim pro-nya adalah Mbak Apel, Yap. yang akan memberi bagaimananya. Aku sih harapan untuk ekspor banyak. Ya, Pak. Seperti ngobrol karo Bapak saya ini. Ini ujian skripsi apa tesis ya aku? Je, sama-sama. Selamat siang, Mbak Je. Ya. Udah sangat teri ya? Ya. Iya, Pak. Oke. Oke, siap. Oke, kembali lagi di Gladys Talk, teman-teman. Kali ini Gladys kedatangan tamu spesial, tamu yang senior, yaitu Bapak Kartono. Selamat datang, Pak Kartono, di Gladys. Terima kasih, Mas Aziz. Suatu kehormatan Gladys bisa kedatangan guru senior yang sudah melalang buana, Pak. Saya juga merasa terhormat boleh datang ke sini. Terima kasih sekali, Pak Kartono. Ini teman-teman guru di SMA De Brito ya, Pak, dan sangat produktif berkarya, baik itu artikel, buku ataupun sebagainya. Aktif juga di Kompas ya, Pak. Saya beberapa kali ini, Pak, lihat di Kompas lewat Facebook jenengan. Yap. Oke, Pak Kartono, jika teman-teman Gladys ini kan kebanyakan masih SMA, kuliah, banyak yang belum mengenal Pak Kartono. Apa yang ingin Pak Kartono sampaikan untuk teman-teman? Teman-teman, selamat berjumpa dengan saya Pak ST Kartono. Sebenarnya saya biasa kalau memperkenalkan diri, silakan buka Google, ketik ST Kartono. Lalu Anda akan menemukan sekian ratus ribu nama ST Kartono di situ. Itulah nama saya. Jadi dengan gampang buka, dan itu yang namanya jejak digital. Ya, betul. Akan ketemu siapa saya. Maka kalau untuk teman-teman muda seperti itu, tetapi boleh saya sebutkan, saya 34 tahun menjadi guru di SMA Kolese De Brito, tapi guru yang sekaligus menulis. Nah, kalau orang yang menulis sangat rutin, namanya kolumnis, karena punya kolom di surat kabar, dan saya diberi kolom oleh media itu. Jadi, lajur-lajur di surat kabar itu kan disebut kolom, maka saya disebut kolumnis. Saya selalu suka menyebut ST Kartono, guru SMA Kolese De Brito, kolumnis pendidikan. Itu. Teman-teman kalau searching Pak Kartono ini pasti nggak terlepas dari De Brito ya, Pak. ST Kartono, De Brito. Ya. Kenapa, Pak? Bagi saya, dalam tanda kutip, De Brito itu menjadi modal sosial ya. Modal sosial itu sebuah institusi, sebuah bukan disebut aksesoris, tapi melekat dalam diri saya dalam waktu yang panjang dan berkait dengan perjuangan nilai hidup saya. Tidak bisa lepas dari SMA De Brito itu. Maka sejak pertama kali saya dikenal, saya adalah guru SMA Kolese De Brito. Bahkan sebelum saya lulus berkuliah pun saya sudah mengajar di SMA De Brito. Oh iya, Pak. Ya. Bahasa Indonesia juga. Bahasa Indonesia juga. Keren. Jadi Pak Kartono ya De Brito ya Pak Kartono gitu ya. Itu terlalu nanti. De Brito ya banyak teman, tetapi bahwa saya menjadi bagian kecil dari De Brito. Kalau saya dalam satu artikel yang dimuat di salah satu buku itu, saya menyebutkan di bagian akhir, De Brito tanpa saya tidak apa-apa. Tapi saya tanpa De Brito bukan siapa-siapa. Nah, itu sebuah kalimat yang saya tulis di sana, artinya bagaimanapun saya bagian dan saya dimiliki oleh De Brito, maka saya bertumbuh seperti itu. Bagaimana saya bisa masuk De Brito? Saya menjadi mahasiswa jurusan pendidikan bahasa, itu di IKIP. IKIP itu kan calon guru. Tapi saat itu saya ingin masuk jurusan bahasa Indonesia. Itu pertama-tama ingin menjadi jurnalis, ingin menjadi wartawannya. Barulah semester 6 saya sadar, saya ini calon guru toh. Kok bisa? Karena semester 6 pasti harus PPL, praktik mengajar. Nah, saat praktik mengajar itu, setiap mahasiswa boleh memilih terlebih dahulu sekolah mana yang mau dipakai. Tibalah saat penentuan, seluruh mahasiswa dan dosen koordinator PPL menjelaskan, masing-masing mahasiswa akan PPL di tempat sesuai dengan pilihan Anda, kecuali
SMA De Brito nggak ada yang memilih PPL di sana. Nah, karena nggak ada yang milih di sana, Kartono salah satunya harus PPL di sana. Wah, saya membayangkan, saya mau dapat apa ini? Karena saya pikir yang saya tahu, oh ini muridnya laki-laki semua, sedangkan saya tadi memilih yang muridnya perempuan. Iya. Nah, saya dapat di sana. Tetapi justru ketika saya masuk di De Brito, saya menemukan sebuah dunia yang menarik ya. Masuk kelas sebagai guru praktek yang acap kali kalau masuk De Brito sudah punya gambaran pasti nanti dikerjain, lalu pasti nanti di hal-hal yang tidak nyaman. Tetapi justru saya menemukan ini anak-anak pentalitan setiap hari tidak berseragam, berambut gondrong. Tetapi kalau saya sudah mengatakan, perhatikan, semua diam. Coba perhatikan, saya diam. Nah, dunia yang menarik bagi saya, dunia yang ini isi kepalanya menarik, meskipun di luar kepalanya lalu kelihatan semerawut. Nah, itulah yang membuat saya yang semula tidak terpikir menjadi guru, jatuh cinta menjadi guru. Seorang mahasiswa calon guru yang sebenarnya tidak bercita-cita jadi guru, karena dimasukkan ke De Brito, justru disitulah tumbuh semangat keguruan saya, dan di situ saya menemukan masuk dunia pendidikan itu menarik, menggembirakan. Selalu ada yang baru, setiap hari ada yang baru, setiap hari ada yang baru. Ini yang membuat saya lalu saya tetap memanfaatkan seluruh ilmu yang saya dapat ketika berkuliah itu untuk menjadi guru. Tetapi cita-cita saya menjadi jurnalis tidak boleh hilang, maka saya tetap menulis. Menjadi guru yang menulis itu sebenarnya sebuah jalan tengah yang saya tempuh dua-duanya dapat. Keren. Itu Mas Aziz. Keren. Jadi sebelum semester 6 itu masih jurnalis banget ya Pak ya? Saya masih pengennya jadi wartawan. Jadi guru nggak ada dalam sejarah hidup jadi guru, Mas. Keluarga juga tidak ada. Lalu mata kuliah berkaitan kependidikan ya bagi saya ini seperti mata kuliah biasa saja. Tapi begitu sudah praktik mengajar dan harus PPL semester 6, saya menyadari saya ini disiapkan jadi guru ya. Itulah bekal yang saya dapat dan itu yang saya pakai untuk menghidupi dunia guru. Bener Pak. Berarti cerita awal Pak ST Kartono De Brito itu ya dari PPL itu ya Pak? Dari PPL. Lalu setelah PPL, guru yang membimbing saya pensiun. Iya. Lalu saya mengajukan ke kepala sekolah, apakah saya boleh melamar untuk menggantikan itu. Padahal saya belum punya ijazah, saya masih dengan transkrip nilai sampai semester 6, semester 7 itulah. Lalu saya ternyata di kemudian hari saya tahu dari beberapa calon guru yang melamar, ada satu mahasiswa yang lulus tadi yang dipilih untuk menjadi guru. Nah, bagi saya hadir di De Brito, saya dipilih juga. Jadi dipilih itu merasa dihargai dan saya merasa dibutuhkan, lalu di situ saya mulai bertumbuh. Keren. Itu ya, cerita panjang sekarang. Itu ya, saya mendahului kisah saya menjadi pendidik situ. Beberapa bulan lalu kami juga berkunjung ke De Brito, Pak. Bagi saya yang pertama ke sana itu juga sangat unik karena memang pas itu nggak berseragam ya, pas hari pertama itu nggak berseragam, Pak. Hanya abu-abu putih pada hari Senin. Iya. Ya. Terus habis itu nggak berseragam, terus bangunan kelasnya itu terbuka setengah. Iya kan, Pak? Ya itu nggak ada di sekolah lain sih kayaknya, Pak. Mungkin sekolah-sekolah yang didirikan sebelum kemerdekaan barangkali ada. Tapi yang hanya separuh De Brito lah, Pak. Keren uniknya itu. Nah, kemudian untuk produktivitas dalam berkarya, Pak. Sejauh ini Pak Kartono ini sudah menulis 15 buku kalau nggak salah. Kemudian mengedit buku juga, kemudian ratusan artikel. Nah, itu kan bukan angka yang kecil ya, Pak, sejauh ini. Gimana Pak bisa membangun produktivitas setinggi itu di tengah menjadi guru? Produktivitas itu dimulai dari impian. Tadi punya impian menjadi jurnalis. Ketika SMA saya banyak baca koran, baca media, dan uang saku yang saya dapatkan dari bapak itu saya belikan koran, ada saya sebut aja Kompas, Suara Pembaruan, Sinar Harapan. Lalu setiap kali baca halaman opini itu ada nama-nama orang, kayaknya keren ya, nama di sini tuh keren ya. Maka ketika saya mulai berkuliah itu masih terbawa ingin memasukkan nama saya, suatu saat akan tercantum di situ, suatu saat nama saya harus masuk di koran, suatu saat nama saya harus masuk koran. Itu terus saya hidupi. Jadi impian-impian itu membuat saya menggebu-gebu, begitu antusias untuk selalu menghasilkan tulisan-tulisan itu. Nah,
Setiap kali saya menulis dan muncul nama saya di koran, saya itu merasa ada kebahagiaan tersendiri. Hidup lagi gitu ya. Ada hidup lagi. Orang bisa mengatakan bahwa menulis di koran saya itu cari duit. Tapi begitu sudah muncul, tidak terpikir duitnya. Baru beberapa minggu kemudian diminta gitu lah, diambil. Sebenarnya baru ditagih gitu, jadi kan sebelum diberikan ya harus ditagih. Tapi seketika begitu muncul nama saya pagi, buka koran pagi, ST Kartono. Wah, rasanya ini yang saya dapat. Suatu yang langka. Saya menyebut langka itu tidak banyak pada zaman itu, 90-an awal itu, seorang guru yang menulis itu tidak banyak. Artinya saya melakukan yang tidak banyak dilakukan oleh sesama saya, para pendidik. Oleh sebab itu, saya begitu antusias. Hari ini muncul, segera kirim. Hari ini muncul, segera kirim. Hari ini muncul, kirim. Nah, saat itu sudah mulai tertanam dalam pikiran saya, ini cara saya membangun nama. Membangun nama itu harus sering. Sering itu akan selalu diingat. Diingat itu karena munculnya sering. Wah, saya sangat aktif memasukkan di koran itu. Lalu, satu koran memberi kafling kepada saya. Hari Kamis dan hari Senin. Hari Kamis, hari Senin diberi kafling, ada fotonya. Lalu setelah 3 tahun, koran itu berhenti, ada koran lain lagi yang memberi saya, menawari saya. Anda mau mengisi juga untuk kolom di koran kami, diberi halaman pertama, bahkan lalu diberi foto, dan itu setiap bulan sudah diberi kafling setiap hari Kamis. Sehingga ketika ada kafling, itu menjadi pemaksa, dan pemaksa itu membuat saya rutin, dan karena rutin lalu saya mengelola waktu saya dengan sungguh-sungguh, sehingga tahu-tahu loh kok sudah sekian ratus tulisan saya. Jadi emang nggak ditarget ya, harus seberapa gitu, nggak ditarget ya Pak? Iya, tetapi satu hal yang saya ingat dari novelis Mangunwijaya, jangan pernah menyebut diri kolumnis ketika sebulan saja tidak menghasilkan 1-2 tulisan itu, lalu wah menganggap diri kolumnis tapi nggak pernah menghasilkan tulisan. Ya, karena kalau tidak pernah menghasilkan tulisan kan hanya ditulis pernah menulis. Tapi saya harus terus berusaha, seminggu, 2 minggu, sebulan itu paling tidak pernah saya dalam 1 bulan bisa 4-5 tulisan masuk. Bahkan masuk ke Kompas itu bisa 2-3 kali itu masuk ke Kompas. Karena saat itu juga ada rubrik-rubrik yang bagi saya cocok untuk seorang guru, dan saya sangat antusias mengirimkan. Keren Pak. Begitu. Tapi tulisan Pak Kartono ini berarti tentang pendidikan semua ya Pak? Ya, saya konsekuen menekuni apa yang saya tahu, apa yang saya alami. Maka saya tidak pernah bicara tentang hal-hal yang di luar kompetensi saya. Saya sebagai guru, saya orang yang di lapangan, saya menggeluti dunia pendidikan. Lalu semangat yang saya pakai adalah kalau sekolah atau pendidikan itu sebuah arena pertandingan sepak bola, saya tidak cukup hanya berdiri di luar sebagai penonton, saya hanya bertepuk tangan atau saya melempari pemain dengan gelas-gelas plastik, tidak. Tapi saya harus masuk di sana dan saya bermain, memperbaiki permainan, dan apa yang saya lakukan itu selalu saya tuliskan dan saya bagikan. Maka yang real berkait dengan pendidikan, lalu mengembang menjadi pendidikan menengah, pendidikan dasar, itu bagian dari tulisan-tulisan saya, Mas Aziz. Mantap Pak. Ya. Di rumah saya itu bapak saya ini Pak, termasuk yang saat ini mungkin nggak langganan koran lagi ya Pak, tapi di detik-detik terakhir koran kan sekarang udah hampir punah ya Pak ya. Iya. Tapi masih sebagian. Di lingkungan saya itu dulu ada beberapa rumah yang memang kalau dulu itu KR Pak. Nah, sampai sekarang itu udah nggak ada lagi yang di-storein KR di situ. Dan bapak saya termasuk yang detik-detik terakhir masih langganan KR. Kemudian pindah ke Tribun saat itu karena memang harga KR naik terus kan Pak, itu dari 1000-an sekarang 5.000-an kayaknya per eksemplarnya. Bener. Nah kemudian Pak Kartono ini mendapat ide sampai ratusan gitu dari mana Pak? Ide bahan menulis? Di keluarga saya melanggan, jadi setiap pukul 5 pagi itu KR datang, saya sebut 5 KR, lalu 5 seperempat itu Kompas, lalu kalau hari Rabu itu Joko Lodang yang berbahasa Jawa, lalu secara insidental kalau mingguan kadang saya masih membeli Bobo juga, meskipun itu saya baca itu untuk mengikuti perkembangan pertumbuhan anak-anak. Lalu saya membeli media-media, kalau di jalanan saya lirik, oh ini bagus headline-nya, lalu saya beli secara eceran. Tetapi dengan melanggan setiap hari, lalu yang online seperti Kompas It itu kan juga tetap ada dalam langganan saya. Dengan
dengan cara setiap hari bergaul dengan media, satu pasokan ide ada didapatkan itu. Lalu ide yang lain adalah pengalaman sehari-hari. Nah, dari bacaan dan pengalaman ini, lalu membutuhkan, refleksi saya kemudian adalah membutuhkan satu teknik berpikir, yaitu teknik berpikir konektif. Konektif itu ketika membaca satu teks, ini mengingatkan saya tentang apa ya? Ini mengingatkan tentang apa ya? Ini mengingatkan tentang apa ya? Misalnya hari ini, ada berita di halaman dalam di Humaniora Kompas itu. Ketika guru masih terpinggirkan atau masih tidak direken lah. Lalu sudah saya terpikir, ini bukan hanya masih, sejak dulu. Lalu itu sudah terpikir sejak dulu itu sudah mulai berpikir, oh ini. Ketika menjumpai satu berita tentang ini pesawat yang jatuh. Lalu muncul beberapa sajian tentang dalam 1 tahun pesawat yang jatuh sekian. Kalau begitu moda angkutan udara itu tidak aman, bla 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 bla. Nah, bagi saya nggak bisa cara menghitung seperti itu. Ini nggak bisa. Ingatan saya, cara menghitung frekuensi pesawat itu tidak berapa jatuhnya dihitung 1 tahun, tetapi berapa yang take off dari banyak bandara di Indonesia. Oh, ternyata hanya 0, sekian, meskipun itu tidak boleh, harusnya 0% kan untuk keselamatan. Nah, dari situ lalu saya memunculkan sebuah tulisan. Lalu yang kedua, ketika saya menemukan, ya lulusan dari sekolah kami misalnya, ada yang terjerat korupsi misalnya. Lalu ada yang heboh, wah itu kan oknum, wah itu ini. Lalu saya menuliskan, bagaimanapun dia adalah murid sekolah kami. Saya tidak pernah mengatakan itu oknum. Saya tidak pernah mengatakan ini dianggap sebagai sesuatu yang kecil. Tidak. Tetapi siapapun apapun yang terjadi pada setiap siswa dan sampai lulusan yang mengalami situasi tertentu, saya selalu mengatakan ini lulusan kami. Maka lalu muncul tulisan mudahnya mengoknumkan dan mengeklaim keberhasilan. Itu ternyata disebarkan ke banyak tempat dan hingga malam saya, wah terima kasih pencerahannya. Lalu ada yang mengatakan, wah kalau begitu saya tetap bangga menjadi guru. Apapun situasinya, mereka tetap murid kita. Jangan pernah mengatakan, oh itu oknum. Enggak. Keberhasilan maupun juga kekurang berhasilan itu kita rayakan sama-sama. Nah lalu akan muncul tulisan-tulisan itu dari pengalaman-pengalaman itu. Jadi ada mengolah pengalaman, ada berita, ada bacaan, dan itu semua dikoneksi. Ini kaitannya dengan nilai-nilai pendidikan apa ya? Contoh lagi satu tentang ketika berita perwira tinggi polisi yang menembak bawahannya itu. Nah, lalu dituliskan di sana judul pagi-pagi itu demikian. Pembunuhan biasanya dilakukan oleh orang terdekat karena harta, tahta, dan asmara. Begitu saya membaca itu, ini yang saya cari ini. Teks itu langsung saya copy, saya bawa ke kelas, 3 kelas saat itu saya pakai untuk pembahasan tentang teks itu. Murid-murid saya minta, apa yang menarik dari teks ini? Apa yang menarik dari teks ini? Sampai pada satu titik mereka menemukan, ini yang tidak biasa. Apa? Yang biasanya dipakai kan harta, tahta, dan wanita. Mengapa harta, tahta, asmara? Nah, inilah yang saya bawa. Karena begitu Anda mengatakan harta, tahta, wanita, wanita dipakai di belakang kata dan, itu disamakan dengan benda. Itu nggak fair. Murid-murid saya laki-laki semua, tetapi saya membantu mereka terus-menerus untuk menghargai wanita. Pihak lain, menghargai wanita. Mulai dari teks itu mesti harus adil juga. Oleh sebab itu kita menemukan harta, tahta, asmara. Ini kata kunci yang membongkar banyak tulisan sebelumnya yang selalu menulis harta, tahta, wanita. Nah, lalu menemukan itu, saya tulis di kecil, lalu kirimkan ke Ombudsman Media itu, lalu mengatakan terima kasih untuk tulisan pagi ini yang sungguh membantu saya untuk menyampaikan pada anak-anak bahwa situasi penghargaan pada pihak lain, pihak perempuan, kepada siapapun itu dimulai dari teks, harus adil dari teks. Lalu itu muncul di atas tulisan saya, memilih kata menghormat martabat. Itu judulnya yang saya pakai, Mas Aziz. Keren. Yes. Berarti mendapat ide itu bisa dari manapun itu ya Pak ya? Dari manapun juga. Termasuk artikel orang lain kemudian digabungkan dengan apa yang sudah dialami Pak Kartono gitu ya Pak ya? Maka kata kuncinya adalah
merefleksikan pengalaman, merefleksikan teks, lalu berpikir konektif, ini apa kaitannya dengan dunia saya, dunia murid-murid yang saya hadapi, dunia yang lebih luas yang saya hadapi. Gitu Mas Hasyim. Mantap Pak Kartono. Ya. Kemudian ini Pak, ada nggak sih kebiasaan khusus dalam menulis? Jadi semisal kayak waktu harus jam berapa, kemudian tempat harus yang sunyi atau yang enak gitu. Ada nggak Pak? Saya tidak pernah dalam tanda kutip memberhalakan menjadikan itu berhala. Misalnya, oh jam sekian, saya kalau menulis harus sambil minum kopi, saya harus di tempat yang sunyi. Tidak, saya duduk di meja dan di sini berseliweran anak-anak saya, keluarga saya, tidak masalah. Tetapi kalau saya menyampaikan, tolong 1 jam tenang ya, karena jam 8 Bapak deadline harus ditunggu oleh redaktur. Oh, sudah, mereka tenang, tas itu. Maka tidak ada dalam tanda kutip berhala khusus yang harus saya lakukan, tetapi satu kata kuncinya, menulis itu soal manajemen waktu. Manajemen waktu, kapan saya harus menyisihkan waktu itu untuk menulis. Nah, saya memakainya biasanya pukul 21 sampai pukul 22 itu maksimal saya 23 itu udah cukup untuk menulis, membuka, lalu dapat 1 alinea 2 alinea ya sudah. Tidak mesti selesai. Jadi menulis itu tidak sekali jadi, tetapi kumpulkan satu alinea barangkali baru 2 hari. Tapi juga pernah dalam waktu 2 jam tidak sampai saya selesai. Oh iya. Jadi sangat cepat karena akan ada demonstrasi yang melibatkan anak-anak SMA, STM, SMK dan sebagainya itu. Saya hari Minggu pulang dari gereja, saya tulis 1 jam selesai, saya kirim ke redaktur. Dan saya segera bergegas ke bandara karena saya akan ke Jakarta untuk bicara di forum besok pagi. Sementara sembari ke Jakarta, di bandara saya sudah WA ke redaktur. Mbak, saya tadi kirim tulisan, topiknya ini. Waduh, ini sudah mepet Mas, ini besok nggak bisa. Ya nggak apa-apa, terserah monggo kapan. Ternyata 1 jam kemudian sebelum saya terbang, Mas, tulisanmu saya naikkan untuk menggeser yang lain ini. Karena ini aktual. Wah, ini cepat sekali, tidak sampai 5 jam langsung dinaikkan. Bagi saya, oh ini berharga. Saya tadi menyisihkan waktu betul dan saya kalau saatnya itu jernih itu langsung was jadi. Berarti nih Pak ya, ada ketika ada ide, terus ada momen pas itu ya Pak ya. Pas dan saya punya bahan yang cukup untuk mengolah. Karena punya ide tapi kalau nggak punya bahan itu macet. Iya, betul, Pak. Nah, kemudian tantangan apa aja Pak yang sering Pak Kartono hadapi selama menulis? Tergoda untuk mengerjakan hal yang lain. Sudah mau yang lain, mau apa, ya sudah, lalu kadang diletakkan diri. Tantangan-tantangan seperti itu yang sering kali muncul. Waduh, sudah mau serius ini kok ya masih ada pekerjaan lain harus saya selesaikan. Nah, tapi bagi saya kalau itu disebut tantangan adalah tantangan membagi waktu. Bagaimana saya harus segera selesai, satu segera dikirimkan. Itu kalau saya menempatkan tantangan dalam hal pengelolaan waktu. Itu. Mantap Pak Kartono. Oke Pak Kartono, kemudian ini mengajar tentang menulis ya Pak Kartono. Yep. Mengajar dan menulis itu kan agak berbeda ya Pak. 2 lingkup yang agak berbeda meskipun nanti ada bersinggungannya. Nah, gimana Pak cara Bapak melihat antara hubungan mengajar dan menulis ini Pak? 2 hal yang sebenarnya konsisten sih, saling mendukung. Mengajar dan menulis itu dua-duanya membutuhkan integritas. Integritas itu artinya utuh. Dalam bahasa Latin integer itu utuh. Yang saya pikirkan sama dengan yang saya omongkan sama dengan yang saya jalani. Ketika saya di dalam kelas, saya tidak saja menyampaikan materi pelajaran, tapi saya menghadirkan diri saya secara utuh. Saya adalah guru. Saya menjadi saksi hidup bagi murid-murid saya. Saksi hidup apa? Yang pertama-tama ya, kalau saya guru bahasa Indonesia, kalau saya meminta murid saya untuk menulis dengan baik, kalau meminta murid saya untuk berbicara dengan baik, saya harus hadir sebagai pribadi yang ngomong saya juga baik, nulis saya juga tampak. Kalau saya minta mereka baca, saya pun juga harus menampakkan diri sebagai pribadi yang suka dengan banyak teks. Itu artinya konsisten. Menulis juga begitu. Menulis ini membantu saya untuk menumbuhkan diri sebagai seorang guru yang punya integritas. Karena yang saya tulis akan ditagih, Mas. Ditagih oleh orang lain. Ini yang ditulis Kartono sesuai nggak ya dengan yang dijalani?
saya mengatakan sesuatu yang ideal, saya hanya akan barangkali dicibir, di kelas aja beda, bicara tentang nilai-nilai itu di kelas pasti akan dicibir. Oleh sebab itu menulis dan mengajar itu dua hal yang menuntut integritas, dan saya memperoleh dari keduanya sebuah aspek yang saling mendukung. Saya didukung untuk belajar punya integritas. Saya mengatakan pada murid saya, disiplin untuk datang jam 7 tidak boleh terlambat, saya mesti harus konsekuen juga. Saya disiplin untuk menulis antara yang saya pikirkan dengan yang saya tuliskan konsisten, ya saya harus tunjukkan di situ. Menulis dan mengajar dua-duanya. Apalagi mengajar menulis itu dua yang saling berkaitan. Betul, Pak. Selain berkait berarti ini menunjukkan integritas seorang Pak Kartono itu ya Pak ya. Sebuah proses yang tidak pernah berhenti. Menjadi pribadi yang berintegritas itu tidak pernah selesai. Keren Pak. Kemudian di tengah perkembangan teknologi ini Pak, ya, majunya perkembangan teknologi terus hadirnya AI sekarang, bisa nggak sih Pak alat bantu sekaligus tantangan bagi dunia pendidikan juga ya Pak. Nah, gimana Pak pandangan Pak Kartono tentang dampaknya bagi dunia pendidikan sejauh ini? Saya menyiapkan satu perangkat yang memungkinkan mereka berjalan untuk mencapai tujuan pendidikan. Itu satu dulu. Nah, di sisi lain ada akal imitasi. Saya menyebutnya bahasa Indonesia sudah AI, maka akal imitasi. Nah, akal imitasi ini bisa menjadi sangat memudahkan, tapi di sisi lain saya tidak menyebut merusak, tetapi bisa jadi akan melumpuhkan insting dasar mereka. Oleh sebab itu ketika di kelas, saya selalu memulai dengan, ketika sudah mulai zaman merebak ini, tugas saya adalah menjaga insting-insting dasar Anda tetap terasah. Silahkan menggunakan teknologi, Anda adalah generasi dan anak-anak teknologi pada zamannya, tetapi satu hal yang berkait dengan insting dasar Anda harus saya bantu untuk menjaga. Insting dasar apa? Merumuskan pikiran dengan kalimat-kalimat yang orisinal, merumuskan ide-ide Anda secara orisinal tanpa dibantu oleh mesin lain, itu harus Anda lakukan, tetap Anda lakukan. Sementara akal imitasi itu membantu Anda untuk lebih tajam lagi. Nah, yang awal ini dulu harus ditaati. Oleh sebab itu saya memakai perangkat demikian. Misalnya ujian. Saya tidak cukup hanya menasihati, jangan pakai ini, hati-hati, jangan pakai ini, supaya orisinal. Itu tidak cukup. Tetapi saya mesti akan menciptakan situasi, mekanisme yang memungkinkan mereka bisa melakukan secara jujur dan orisinal. Contoh ujian, ya sudah, kalau ujian menulis, maka 3 jam itu ya tanpa alat apapun, saya menyediakan folio bergaris double, tulislah. Tetapi minggu depannya saya hadirkan, sekarang dari topik ini silahkan Anda tuliskan, boleh dibawa pulang, besok dikumpulkan 1 minggu kemudian. 1 minggu kemudian ketika mengumpulkan dengan soal yang sama, lalu saya akan baca di kelas 1, saya sudah baca semua. Ini mulainya dengan misalnya persahabatan adalah kok mirip semua. Ini apa? Lalu sudah ketemu. Lalu dari 32 sudah saya bawa di kelas loh. Ini saya baca satu-satu. Ada dari 42 mahasiswa atau siswa di kelas ini sudah ada 32 yang mengawalinya sama. Ini agak berbeda, ini ada 2 yang berbeda. Sekarang beri penjelasan kepada saya. Wah, sudah mulai itu menarik itu. Wah, saya mencari ini Pak, saya tergoda untuk mencari ini. Nah, kalau seperti ini lalu saya harus memberi nilai berapa ini, nilainya berapa? Mau diteruskan atau tidak ini? Saya beri nilai, oh tidak Pak, tidak loh, ketahuan semua. Nah, kalau begitu yang orisinal yang mana? Yang tulis tangan itu Pak. Itulah yang orisinal, tulis tangan itu. Saya lebih menghargai betapapun itu sederhana, tapi itu asli milik Anda daripada sangat rapi tapi sebenarnya itu bukan milik Anda. Karena nanti begitu Anda berhadapan dengan dunia, sungguhnya Anda harus merumuskan sendiri misalnya. Dan Anda dibutuhkan tingkat orisinalitas Anda, wah Anda akan repot itu. Oleh sebab itu saya dari sekarang, mumpung masih berada di terminal di hadapan Anda, saya membantu Anda untuk tetap ketahuan. Jadi kalau itu sebagai sebuah tantangan ya, tapi di sini saya memanfaatkan untuk membantu mereka konsisten, membantu mereka menemukan dunia orisinal, dunia yang asli, dan mereka tetap menjaga insting dasar. Saya pikir ini hal yang penting untuk terus saya sampaikan.
Betul, Pak. Karena memang saat ini emang kemajuan teknologi kemudian AI itu bisa membantu, bisa juga tadi Pak melemahkan juga ya, Ya, kan Pak. ya. Karena memang jika anak-anak muda seperti saya ini tergantung ke AI ya, cara berpikir kritisnya nanti akan hilang dengan sendirinya. Bahkan cara menulis pun harus berangkat dari membaca buku dulu. Iya, 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 betul. Maka saya juga terbuka aja kepada murid, kepada para mahasiswa juga saya sampaikan, saya kalau mengoreksi 100 naskah, saya buka dulu kok. Ada karya tulis daftar pustaka. Kalau sumbernya www, saya taruh kiri, taruh kiri. Tapi kalau ya buku saya taruh kanan. Lalu baru saya cek satu-satu. Karena apa yang terjadi? Kalau Anda tidak cermat, dalam satu halaman saja, alinea pertama hurufnya Time New Roman, halaman kedua Arial, udah ketahuan. Kurang mahir, Pak. Iya, kurang mahir. Lah saya dunia teks, saya sangat peka. Begitu sudah selesai gitu, saya tadi kok ingat ya? Mana ya tadi? Dibuka lagi satu, ini sama. Oleh sebab itu saya sungguh konsekuen ketika mengoreksi misalnya dari hasil mengoreksi pekerjaan-pekerjaan orang-orang muda yang saya hadapi, selalu saya tunjukkan ini loh hasilmu. Jadi tidak cukup hanya saya marah-marah, wah anak-anak sekarang enggak, saya ada di dalam permainan itu, saya ada di lapangan itu, maka saya bertanggung jawab saya bagaimana membantu mereka. Apakah mereka akan meneruskan? Itu pilihan dari mereka, tetapi ketika saya berdiri di terminal mereka, saya harus menyampaikan itu dan membantu mereka. Moga-moga membuat mereka, oh iya ya, ini penting. Kalau begitu nanti ketika berhadapan dengan dunia yang lebih luas, saya mesti harus orisinal, saya harus asli. Betul, Pak. Saya setuju banget, Pak. Karena memang meskipun www tadi ya Pak, lewat website itu kan pemikirannya yang dituangkan penulis itu lebih mengalir ke buku sebenarnya ya kan Pak. Kemudian buku Pak ini seneng rasanya untuk kritik dunia pendidikan juga bisa diwujudkan dalam bentuk buku dan salah satu buku Bapak itu kan Sekolah Bukan Pasar itu Pak. Itu juga sungguh sangat terkenal juga. Nah, ini kan Sekolah Bukan Pasar ini kan mengangkat kritik tentang dunia pendidikan bahwasannya saat ini siswa hanya dijadikan sebagai konsumen, kemudian sekolah seringkali menjadi pedagang atau yang dianggap komoditas. Kemudian bahayanya juga ketika pendidikan hanya diukur dari nilai, ranking, kelulusan, dan gengsi sekolah juga. Nah, kemudian ini Pak yang ingin saya tanyakan, dengan buku itu, dengan Sekolah Bukan Pasar itu, apa sih sebenarnya yang ingin Pak Kartono sampaikan saat itu? Itu tahun berapa ya Pak buku itu? Itu tahun 2010. Ya. Tahun 2010 itu berisi 45 tulisan saya di Kompas. Dalam rangka 45 tahun usia saya, 45 tahun Kompas juga. Saya pas-pasil 45 itu. Tulisan-tulisan saya yang sekian ratus di Kompas itu lalu saya seleksi, lalu dibuat tematis begitu, lalu saya menemukan persoalan-persoalan pendidikan, terutama pendidikan menengah yang ada di lapangan itu harus disuarakan oleh pelaku pendidikan. Karena kalau tidak hati-hati, seringkali kebijakan-kebijakan selalu berpikir dari atas, sementara orang yang di lapangan yang mengalami misalnya tidak ideal, ya ngomonglah, bicaralah gitu loh. Oleh sebab itu banyak tulisan yang saya tuliskan itu semacam otokritik. Saya menyebut otokritik itu mengenai diri saya sendiri. Saya ada di dalamnya, saya menjadi pelaku juga. Maka tidak benar bahwa ketika saya menulis itu saya tidak loyal pada dunia pendidikan. Tidak, justru saya ada di dalamnya. Situasi yang tidak ideal itu ya harus saya tuliskan. Kalau orang yang di lapangan itu menuliskannya, lalu yang mengambil kebijakan di atas lalu mulai berpikir, oh situasi di lapangan seperti ini. Iya. Kalau situasi real itu tidak ada yang memasok ke para pengambil kebijakan, ya bagi saya ketika diputuskan timpang, itu kok nggak ideal, ya Anda yang tahu di lapangan nggak pernah memberi pasokan kok. Maka saya sangat senang ketika buku saya terbit, ada yang mengundang saya untuk bicara di Jakarta dari satu direktorat jenderal, Mas coba cerita tentang isi buku Anda. Atau juga pagi-pagi ketika tulisan saya muncul di Kompas, hari Senin itu tulisan berita tentang ujian nasional sudah muncul di Kompas, lalu saya baca, sore saya tanggapi menjadi opini, Selasa malam saya kirim ke Kompas, Kamis pagi muncul di Kompas, Jumat pagi sudah dari Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal dari Kementerian itu sudah datang ke The Brito, membawa surat tugas, kami membawa surat tugas dari Menteri,
untuk minta klarifikasi tulisan Pak Kartono yang muncul kemarin. Sudah di stabilo. Ini artinya apa? Maksudnya apa? Datanya dari mana? Ini datanya dari mana? Apakah itu mengundang ketakutan bagi saya? Tidak. Justru saya senang, artinya tulisan saya direspon. Tulisan saya ada efeknya, ada dampaknya. Maka kalau tulisan saya, dalam tanda kutip istilah sekarang itu berdampak, oh saya sangat senang. Berdampak itu bisa negatif. Negatif itu saya diancam, saya bisa dipisui di umat, juga bisa. Tapi ada juga yang, ini apik, ini bagus. Itu yang membuat saya. Tulisan tentang tahun 2007 itu, sertifikasi guru, tunjangan profesi guru mulai diluncurkan. Mereka yang lulus pertama setahun, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan kok tidak kunjung keluar. Saya sudah siapkan tulisan. 1 tahun tidak keluar, tulisan saya munculkan. Jedar. 1 tahun persis tidak kunjung keluar, saya tulis. Paginya muncul di Kompas, menunggu tunjangan profesi guru. Jam 6 pagi sudah beredar, pasti Kompas itu jam 8 pagi kantor dibuka, jam 9 saya sudah didatangi oleh pejabat dari pendidikan, dari dinas didatangi lagi. Lalu yang disampaikan, Pak Kartono itu kalau nulis bicara dulu dengan kami. Ya itu artinya apa? Yang saya tuliskan itu tidak bermaksud merendahkan orang lain, pihak lain, tapi sungguh saya menginginkan adanya perubahan. Dan perubahan itu hanya terjadi kalau yang terjadi sungguhnya, data di lapangan, peristiwa di lapangan harus sampai diolah oleh para pengambil kebijakan. Nggak ada yang menyuarakan ya seolah-olah baik-baik saja itu yang terjadi. Dan Pak Kartono berarti ini ya Pak, memilih jalur kritik itu lewat tulisan ini ya Pak ya. Itulah. Keren. Nah kemudian saya ini Pak, hubungan dari ini ya Pak, sekolah bukan pasar tadi. Yep. Dari data BPS itu tahun 2022 sampai 2023 itu kan ada kenaikan biaya per tahunnya di setiap jenjang pendidikan. SD itu naik 5,2%, kemudian SMP itu naik sekitar 4,8%, SMA, SMK 5,5%, dan yang paling tinggi di perguruan tinggi Pak, itu 6,1% daripada tahun sebelumnya. Ini kan artinya kenaikan biaya di dunia pendidikan ini tidak diimbangi sepenuhnya dengan kenaikan pendapatan per kapita juga ya Pak. Dan akhirnya menurut saya akan membuat semakin banyak siswa yang kesulitan ketika melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi lagi. Nah ini gimana Pak menurut Pak Kartono tentang hal ini? Saya sebagai guru di yayasan swasta tentu terbiasa berpikir otonom. Bahwa biaya pendidikan ya dibiayai sendiri. Sekolah itu lembaga non-profit, maka pasti tidak akan mencari untung, tetapi untuk mengoperasionalkan. Nah, kalau yang real terjadi di lapangan, dana itu seperti yang diungkapkan tadi, dan itu sebuah potret realistis, tentu yang tidak biasa membayar akan kaget. Ya, betul. Tetapi bagi yang biasa, wah ini satu hal yang wajar. Seharusnya memang sekian ini kok. Yang menjadi persoalan adalah siapa yang membayar itu. Siapa yang harus membayar itu, siapa yang harus menutupi seluruh biaya itu. Kalau sekolah swasta, jelas sekolah pihak swasta tentu akan dalam posisi berhadapan dengan orang tua, dan tanggung jawabnya bukan untuk mengeruk keuntungan dari orang tua, tetapi selalu mengatakan, Bapak Ibu ini biaya yang harus dikeluarkan untuk biaya Bapak Ibu dalam 1 tahun ini, sekian, maka Bapak Ibu akan mengisi di bagian mana, akan mengisi di bagian mana. Nah, pihak sekolah tidak pernah berpikir mengambil keuntungan, tetapi yang diusahakan terus-menerus sejauh saya terlibat sebagai pengambil keputusan di lembaga pendidikan yang saya hidupi sekarang ini adalah apakah yang dibayarkan oleh orang tua itu sepadan dengan yang diberikan oleh sekolah. Kalau kegiatan, kalau pengembangan pendidikan, kalau proses pembentukan karakter, kalau proses pengembangan akademisnya berimbang, orang tua tidak berpikir, oh ini mahal. Akan mengatakan, oh ya masuk akal. Apa yang kita dapatkan, jangan-jangan tidak sepadan ini. Atau jangan-jangan gaji gurunya masih standar. Atau jangan-jangan kita selalu berpikir, seberapa yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita, seberapa
realistis yang harus kita sampaikan kepada orang tua, sehingga tidak lagi ada kesan dan memasukkan dalam kategori mahal atau murah. Angka-angka tadi nanti kan urusannya pada soal mahal dan murah, kan? Betul, Mahal dan murah. Maka kalau di sekolah-sekolah yang dibiayai oleh pemerintah, tentu pemerintah harus berpikir di situ. Sisi lain, bukan pertama-tama lalu pemerintah mengeluarkan begitu banyak, tapi sekolah-sekolah ini dipacu untuk berikan sebanyak mungkin pengalaman pelayanan kepada murid-murid kita, sehingga negara membiayai mahal dalam porsi yang disebut mahal tadi tetap sebanding dengan yang didapat anak-anak. Setuju Pak saya. Begitu ya? Ya, setuju. Karena memang kalau sekolah swasta memang dibebankannya sepenuhnya ke orang tua ya Pak ya. Dan itu memang yang negeri memang kan harusnya negara ikut hadir di situ. Ya. Nah, kemudian ini Pak. Sebentar, Ya, kalau yang swasta pun juga masih ada, terus sekarang dalam tahun-tahun belakangan ada dana BOS dan sebagainya, itu sekurang-kurangnya ada apa ya, suplisi yang memungkinkan untuk penambahan-penambahan itu. Berarti negara turut membantu juga. Turut membantu juga, bahkan juga harus disadari misalnya untuk guru-guru yang memperoleh tunjangan profesi untuk guru-guru sekolah swasta, saya pikir ini juga bentuk keterlibatan negara loh, dan artinya negara juga tidak lepas tangan sama sekali. Memang banyak lembaga yang kadang tidak mau menerima itu dengan kekhawatiran dependensi terhadap pemerintah, itu yang dikhawatirkan, tetapi bagi kami kok tidak sampai melihat itu, dan kami tetap melayani dua-duanya bisa kan. Tetap ini ya, sama negara jalan bareng ya. Nah, sekolah itu kan subsistem dari negara, dan kita tidak bisa berdiri sendiri. Misalnya, kalau kita mau melepaskan dari negara, ijazah yang diakui kan dari negara. Tidak ada ijazah yang diakui dari swasta. Nah, dari situ pun itu sebuah pengakuan bahwa sekolah-sekolah adalah subsistem dari sistem besar negara. Setuju Pak. Yes. Kemudian gimana Pak Kartono melihat dunia pendidikan saat ini sejauh ini? Satu kata yang ini sebenarnya sedang saya tulis. Kita ini menjadi bangsa yang tidak tahan proses. Tidak tahan proses itu artinya demikian. Sebuah kebijakan yang baru dijalankan belum sampai pada evaluasi, ganti. Orang bisa aja menuduh ganti menteri, ganti kebijakan. Tapi saya lebih melihatnya bukan soal ganti menteri, tetapi kita tidak tahan proses sebagai bangsa, sebagai lembaga, sebagai institusi, tidak tahan proses. Kalau kita mengatakan ini kebijakan kita ke depan dan berpijak pada hasil dari studi yang memungkinkan memunculkan keprihatinan A, B, C, D, maka diciptakan ini, ya mari kita hidupi itu loh. Jangan sampai yang terjadi adalah selera-selera pribadi, selera-selera kelompok tertentu, selera-selera pihak-pihak yang sebenarnya punya kepentingan tertentu, tetapi ini untuk kepentingan yang lebih besar, oke lah. Kalau toh ini tidak sempurna, bisakah disempurnakan? Bisakah disempurnakan? Nah, yang terjadi kan ganti, langsung ganti. Yang repot siapa? Yang repot ya teman-teman yang di lapangan, Tetapi untuk menghadapi seperti itu, saya pun juga, maaf kalau saya jujur, saya 34 tahun itu sebagai guru tidak pernah memakai buku paket manapun. Oh iya Pak. Maaf, saya tidak. 34 tahun saya sebagai guru bahasa Indonesia, saya tidak pernah mengharuskan, wajibkan murid-murid saya membeli buku paket tertentu. Tidak. Itu bagian dari sebuah di samping bahwa di lembaga saya itu sangat-sangat kuat dalam tanda kutip kebebasan itu dalam hal memilih, juga kemandirian bagaimana menghidupi sebuah semangat. Begitu saya masuk pertama kali menjadi guru, kurikulum yang dipakai saat itu adalah kurikulum 86. Kurikulum 86 saya buka saja. Isinya apa toh? Untuk kelas 1 apa? Kelas 1, kelas 2, kelas 3 SMA. Lalu tujuannya apa? Pembelajaran ini bahasa Indonesia tujuannya apa? Udah, itu saya letakkan. Lalu saya cari untuk bahan ini, saya cari bahan ini, saya cari bahan ini, sehingga seluruh bahan yang saya sampaikan kepada siswa bisa jadi tiap tahun beda-beda. Apakah itu bisa teruji? Nah, ketika lulus juga nilainya bagus-bagus. Bahkan saya menjadi ketika murid saya nilainya 100, misalnya zaman UN, FPANAS, kok bisa 100? Saya tidak pernah memakai buku tertentu. Orang bisa mengatakan, jangan-jangan murid Pak Kartono les, Pak. Ya, coba cek saja. Tetapi saya di kelas tidak pernah memakai satu buku pun dari pihak penerbit manapun untuk saya haruskan siswa baca ini, baca ini. Saya carikan.
Bahkan bisa tiba-tiba, saya tidak menyebut tiba-tiba, hari Minggu saya baca Kompas, ini muncul cerpen bagus, langsung saya potong, saya gunting, besok pagi saya pakai untuk pembahasan tentang apresiasi sastra. Bisa juga, aktual, dan saya temukan yang baru. Ya, betul. Maka mau diganti kurikulum berapapun, bagi saya tujuannya apa toh? Untuk memberikan siswa apa, besok punya kekayaan apa murid, murid besok di akhir ini harus mendapatkan apa, supaya bisa meneruskan ke perguruan tinggi, dia harus punya bekal apa, ya itulah yang saya siapkan. Ketika di materi-materi itu tidak ada, oh besok murid saya itu butuh cara berpikir logis, maka saya harus mengajarkan tentang silogisme, logika harus saya berikan. Teks-teks semua pembahasan masuk ke situ. Oleh sebab itu, mau gonta-ganti dan sebagainya, bagi saya enak saja 34 tahun. Nggak masalah ya. Nggak masalah. Tapi saya tidak tahu apakah ini sebuah iklan buruk ya. Nanti jangan-jangan. Tapi buat secara administratif saya tertib, administratif saya buat juga, administratif kan iya. Administrasi itu menuntun saya untuk melangkah ke kelas, saya siapkan betul. Tapi soal kurikulum, begitu saya buka, ini tujuannya saya cari sendiri dan saya punya kreativitas di situ. Sambil diminum Pak Kartono. Siap. Iya Pak Kartono. Keren sih Pak. Saya malah agak kaget ya Pak. Ya. Nggak menggunakan kurikulum manapun. Soalnya memang Buku pelajaran oh manapun. ya, iya. Kalau kurikulumnya jelas. Buku pelajaran manapun. Soalnya memang banyak kan sekarang ada guru yang harus mewajibkan buku pelajaran penerbit ini dan itu cukup keren sih Pak, karena memang ketika misal artikel tadi Pak Kartono buat menjadi metode pembelajaran itu kan lebih aktual tadi ya Pak ya, keren. Nah kemudian etika Pak, ini etika lagi-lagi menjadi bahasan yang sampai saat ini mungkin cukup serius dan sangat serius di 2026 ini. Kemudian banyak menilai bahwa pengetahuan siswa saat ini memang semakin tinggi, tetapi etikanya bertolak belakang, Pak. Gimana Pak Kartono menanggapi ini? Ini bukan sebuah keluhan, tetapi ini menjadi PR bagi guru untuk melengkapi dan membantu mereka untuk berimbang. Dua-duanya tidak perlu dipertentangkan antara etika dan pengetahuan, tapi ini murid saya butuh apa, ini harus saya kembangkan, ini harus saya tambahkan, Tapi satu hal yang tidak boleh dilupakan, sekolah kalau mau disebut sebagai sebuah lembaga yang membentuk karakter, nah harus kembali ke kata kunci karakter. Karakter itu adalah hasil pembiasaan. Nah murid-murid Anda mau Anda biasakan dengan karakter apa? Kalau saya mau membiasakan murid-murid saya besok lulus itu potretnya sebagai karakter yang jujur, maka saya dalam setiap hal harus selalu ada mekanisme untuk selalu berbuat jujur. Ujian tidak cukup hanya dengan tertulis, tapi bisa juga dengan lisan, supaya kejujuran itu terbantu. Ketika orang mengalami satu situasi yang tidak ideal, ya akuilah saja. Salah ya salah, terimalah. Itu yang disebut dengan pembentukan karakter. Harus berulang-ulang. Oleh sebab itu, kalau di SMA, misalnya selama 3 tahun, ya kontrak waktu itu harus dimulai dari saat pertama kali masuk, nilai apa, keutamaan hidup apa yang ditawarkan di sekolah itu harus sudah disampaikan. Menjadi pribadi yang bekerja keras, mau kerja keras, pribadi yang jujur, pribadi yang mandiri, ya harus terus diulang-ulang. Jangan sampai nanti, wah murid-murid saya nggak bisa begini. Lah sekolahnya membentuk nggak? Ya. Lah gurunya membantu nggak? Maka saya tidak pernah mengkritiki, wah murid saya kurang ini. Ya. Kalau saya menunjuk murid saya ini kurang ini, itu berarti saya yang kena ya, saya tidak melakukan apa-apa. Kita melakukan apa? Jangan-jangan kita tidak melakukan apa-apa terhadap mereka. Oleh sebab itu, kalau para guru mengkritiki murid ya, mesti harus mengembalikan kepada proses yang sudah ditemukan. Pembentukan karakter membutuhkan pembiasaan berulang-ulang. Hari ini dibiasakan, ya besok muncul lagi, ya tidak apa-apa, terus lagi. Contoh saja, saya dari awal ketika masuk kelas sesudah jam istirahat, saya tahu murid-murid saya itu kadang lempar-lemparan kertas, wah lempar-lemparan itu. Tapi begitu saya masuk, potongan kertas, potongan kapur, bereskan, buang tempat sampah. Mereka buang sampah. Nanti minggu berikutnya, saya akan berdiri begitu lagi di depan kelas, masukkan. Minggu berikutnya, begitu saya sudah datang, tahu mereka, Pak Kartono. Mereka akan membiasakan itu.
Meskipun nanti di akhir tahun lalu ada evaluasi ST Kartono Dinas Kebersihan. Oh, tidak apa-apa. Itu bagian dari pembiasaan. Ya saya harus membiasakan mereka begitu loh. Betul, betul, Pak. Kita harus cerewet, maka menjadi guru itu ya cerewet juga. Nah sekarang ketika situasi yang tidak ideal itu terjadi sekarang, maksudnya mau membiasakan murid-murid lalu berhadapan dengan pasal-pasal hukum. Ya. Itu bisa terjadi ketika kita tiba-tiba di tengah melakukan itu. Maka dari awal. Oleh sebab itu dari awal ada semacam kontrak kepada mereka. Saya hadir di sini sebagai teman Anda untuk maju. Di hadapan saya jangan pernah takut salah, tapi jangan nekat kalau tahu itu salah. Saya selalu mengatakan, jangan pernah takut salah, tapi jangan nekat kalau tahu salah. Terus berjalan. Ya sudah, kita harus menemani mereka. Itu maksudnya. Itu ya pentingnya guru dan sekolah hadir di situ ya, Pak. Berulang-ulang. Karena 3 tahun itu tidak cukup hanya sekali. Ya, betul. Sangat minimalis. Betul, Pak. Nah kemudian baru-baru ini Pak, ini di Detik, ini tanggal 13 Desember kemarin, itu Rektor ITB menyebutkan bahwasannya 60% mahasiswa merasa salah jurusan selama perkuliahan. Dan ini diperkuat dari riset Youth Manual, bahwasannya 92% siswa SMA, SMK bingung akan masa depan setelah mereka lulus. Gimana Pak pandangan Bapak melihat fenomena ini? Kalau mereka sampai mengalami demikian, saya selalu akan kembali, gurunya menyiapkan enggak? Saya tidak akan membuka perspektif persoalan bahwa ada pihak-pihak yang lain, silakan pihak lain yang akan mengatasi itu, tetapi saya sebagai guru, kacamata guru adalah selalu menyiapkan mereka di dalam kelas itu, seberapa bisa memberi kontribusi untuk murid-murid itu, meyakini ini pilihan saya. Saya dalam banyak tahun menjadi wali kelas di kelas 12. Di kelas 12 itu kelas akhir. Bahkan di kelas 11 saya selalu juga begitu, sudah mulai. Yang selalu saya tanyakan kepada mereka, pertama-tama adalah, Anda mau jadi apa? Masing-masing. Terus lihat dulu, Anda mau jadi apa? Mau jadi apa itu bukan soal mau jurusan mana, mau kuliah di perguruan tinggi mana, mau jadi apa dulu. Nah, kalau itu tujuan, membutuhkan sarana, membutuhkan jalan. Nah, untuk sampai ke tujuan itu, Anda butuh sarana. Sarananya apa? Saya butuh pengetahuan. Kalau saya ingin menjadi orang yang sangat peduli dan menolong sesama, pilih saja misalnya, dalam hal dunia kesehatan, saya akan menjadi dokter misalnya. Saya harus masuk ke fakultas kedokteran. Apa kedokteran itu hanya ada di universitas A saja? Bisa B, C, D, dan sebagainya. Ini sarana. Oleh sebab itu, selalu mengajari mereka tujuan itu dibantu oleh sarana. Sarana itu membantu untuk sampai pada tujuan. Karena kalau campur aduk, wah saya pengennya masuk universitas ini. Nah kalau sudah masuk mau apa? Besok mau jadi apa? Kalau itu menjadi targetnya, tujuannya, lalu lompatan berikutnya harus dibantu untuk merefleksikan juga. Oleh sebab itu, membedakan tujuan dengan sarana ini terus berulang juga. Ada juga yang mengatakan, saya akan mau menjadi pengusaha. Nah, untuk sampai di sana pilihannya apa? Apakah saya harus berkuliah, atau saya magang, atau saya nebeng, atau saya belajar di mana-mana? Karena saya melihat potret-potret dan banyak murid-murid yang menjadi lulusan itu, ini menjadi orang yang sangat berguna di satu posisi. Dulu belajarnya di mana, Pak? Di mana, Mas? Saya ini, Pak, saya ikut short course. Kursus pendek di mana? Ya, kadang ada di tempat ini, lalu saya mengembangkan ini. Jadi kuliah bukan satu saja juga. Tapi ketika memilih kuliah itu menjadi bagian penting kesadaran bahwa ilmu yang ada di dalam fakultas ini, jurusan ini, prodi ini akan membantu saya untuk sampai di situ. Maka kegamangan, keraguan itu mesti harus dimulai dari sejak dini oleh para guru. Saya tentu wilayah lain ada orang tua mesti harus masuk di situ. Maka saya tidak khawatir seandainya para orang tua, para guru sudah mulai dari awal membantu mereka mau jadi apa, ini mau lewat ini. Karena kalau tidak diterima di universitas ini, ternyata di universitas lain dia bisa diterima. Dan nanti akhirnya sampai di sana juga. Berarti pentingnya menerapkan tujuan itu ya Pak ya? Tujuan, tinggal kita menyiapkan sarananya untuk sampai di sana. Baik, dan Pak. Tidak boleh dilupakan, sarana itu bukan tujuan. Bener. Saya diterima di UGM, itu sarana. Tujuan saya apa? Betul. Seringkali tujuan keliru ya Pak dengan sarana. Nah, kalau terbalik-balik lalu memang itu kebingungan muncul. Wah, UGM itu
bagi saya adalah sarana, tapi kalau itu menjadi tujuan, lalu setelah saya lulus UGM jadi apa ya? Betul. Kan masih harus mencari lagi tujuannya apa. Betul Pak Kartono, setuju sekali. Ya, ya. Kemudian ini Pak, tentang kembali lagi ke prestasi Pak Kartono ya. Bapak ini kan pernah meraih juara 1 jurnalistik Kemendikbud dan kemudian penghargaan sebagai guru pendidik terproduktif di SMA De Brito. Apa Pak arti penghargaan ini secara pribadi? Menjadi penanda bahwa saya berkembang. Jadi ketika saya menulis, terus menulis, style saya, gaya saya, cara saya mengolah materi, saya mengolah topik, mengolah bahan, lama-lama ketika mulai berkembang, lalu pada terminal tertentu, dalam satu forum orang mengatakan, ada yang mengatakan, saya membaca tulisan Kartono itu gampang kok, coba tutuplah, satu tulisan tutuplah namanya, saya baca awal dan akhir, ini tulisannya Kartono. Itu sudah terbaca, lalu pelan-pelan saya, dan itu bukan yang saya sengaja, tapi saya terus berkembang di situ. Akhirnya saya menemukan materi-materi yang ini harus diperdalam, ini harus reflektif. Maka ketika sampai saya mendapatkan juara, lalu mendapatkan hadiah, itu saya menyebutnya sebuah pengakuan bahwa saya bertumbuh, saya berkembang, bahwa acap kali orang berpikir yang suka mengkritik pasti tidak dimenangkan, tidak dihargai. Oh ternyata saya bisa menang juga. Oh kalau begitu pihak sana tidak lagi anti kritik gitu kan, bahwa ini baik ini. Oh ini ternyata apapun situasinya, oh Kartono rela menang. Maka saya tidak pernah berharap mendapatkan penghargaan juara sampai sekarang ini, nggak pernah berharga. Maka ketika saya memperoleh ini, saya menulis pendek di artikel, ini adalah mahkota kepenulisan saya. Bagi saya mahkota. Lalu ada yang komentar dari kementerian, berarti hadiahnya nggak penting Pak? Ya, mahkota dan hadiah itu adalah permatanya. Mahkota itu hadiahnya adalah permatanya. Tetapi penghargaan ini nggak membuat Pak Kartono puas sampai sini aja Pak? Justru saya menguji lagi, tahun berikutnya saya menang lagi nggak ya? Ternyata ini 2 tahun berturut-turut, 2 tahun berikutnya menang. Oh kalau begitu sudah cukup, 2 tahun itu berarti saya konsisten sudah teruji gitu. Nah dengan cara demikian saya mengatakan, oh bukan kebetulan kalau begitu, yang kemarin bukan kebetulan, hanya untung-untungan. Ternyata ketika style saya, pemulaan topik saya seperti ini, orang mengakui mendapatkan kegunaan, mendapatkan manfaat. Dan judulnya hanya sederhana loh, itu yang menjadi guru yang gembira. Oh, tidak politis, tidak kritis, menjadi guru yang gembira. Cukup judul itu aja, ternyata menginspirasi dan dibutuhkan. Mantap Pak. Nah dari semua karya Pak, dari Pak Kartono, buku, artikel, mana Pak karya yang mencerminkan, oh ini saya banget loh, Pak Kartono banget. Ada nggak Pak? 3 yang beruntun itu sebenarnya buku yang serialnya menunjukkan perkembangan. Yang pertama, Sekolah Bukan Pasar. Itu saya betul-betul mengkritik, memberikan banyak tentang dunia pendidikan yang saya lihat itu di luar diri saya. Lalu masuk 2 tahun kemudian muncul buku yang judulnya Menjadi Guru Untuk Muridku. Ini sudah menemukan sebuah pengendapan, setelah 15 tahun saya menjadi guru itu, saya sebenarnya untuk siapa sih jadi guru itu? Untuk apa? Apakah saya menjadi guru untuk mendapatkan duit saja? Untuk yayasan? Untuk ternyata saya menjadi guru itu untuk murid, mengabdi untuk murid. Jadi kalau dengan murid itu baik, pasti relasi dengan yang lain itu baik. Nah lalu yang ketiga terakhir adalah menjadi guru berjiwa merdeka, itu tahun 2024. Maka Sekolah Bukan Pasar, Menjadi Guru Untuk Murid, menjadi guru yang berjiwa merdeka, itu 3-tiganya menurut saya satu rangkaian, dan mau disebut karya terbaik ya itu yang sejauh saya bisa. Maka saya suka pakai kata menjadi. Menjadi itu memuat makna proses yang tidak pernah selesai. Maka menjadi guru yang merdeka, apakah saya merdeka? Ya masih terus, karena menjadi. Proses menjadi itu ciri khas pertumbuhan dan juga perkembangan berikut. Ya, keren Pak Kartono. Jadi yang paling mewakili, ini Pak Kartono banget 3 itu ya Pak. 3 itu memang. Gitu. Nah, kalau teman-teman Pak dari anak-anak SMA kuliah mau membaca itu atau mau beli buku itu di mana? Ada yang sudah muncul di Marketplace. Ya, Marketplace sudah ada. Menjadi Guru Untuk Murid itu di penerbit Kanisius ada, di showroom itu ada, dan itu saya pakai untuk para guru mulai dari Aceh sampai Papua. Ada
sekolah-sekolah tertentu yang menjadikan itu bacaan untuk gurunya. Ada yang setiap pagi, briefing pagi membaca buku saya satu-satu itu. Itu bagi saya mendengar cerita dari mereka, bukan saya mengklaim, tapi Mas, buku Anda setiap tulisan pagi itu dipakai untuk renungan pagi. Saya, ya syukurlah kalau berguna. Lalu saya bawa ke pedalaman Kalimantan itu, saya bawa tentengan besar itu. Saya ketika di forum guru-guru di tengah di pedalaman Kalimantan, saya membawa satu tenteng dengan bagasi yang overload itu. Lalu saya mengatakan pada mereka, saya tidak sedang berjualan buku, tetapi saya membantu Anda jika ingin memperoleh buku dan tidak usah jauh-jauh, silahkan. Syukurlah Kepala Dinas Pak Kartono, tidak usah dibagikan pada guru, tidak usah mereka membeli Pak Kartono, saya borongnya, saya akan bagikan pada mereka. Oh, bagi saya itu sebuah sebuah kegembiraan tersendiri karena para guru mendapatkan buku dan kebanggaan seorang pengarang adalah buku itu dibaca. Ya, nah, untuk mendapatkan itu satu tadi di showroom Canisius, lalu ada buku yang model book on demand, memang saya cetak terbatas. Tapi buku-buku saya dari 15 itu ada yang saya cetak terbatas dan percetakan itu dalam kendali saya, jumlahnya berapa? Tapi tahu-tahu ada di marketplace. Ini siapa yang dapat? Bisa diduga kan itu. Maka satu keprihatinan yang ada sekarang itu adalah buku itu begitu meluncur sudah ada di pasaran, sudah ada, muncul di pasaran begitu banyak. Jangankan buku, tulisan-tulisan saya itu saya pernah baca itu, panjang itu. Ini kok saya hafal kalimatnya. Loh, 3 tulisan saya itu digabung. Oh iya. Dan tidak menyebut nama ST Kartono satupun gitu. Tapi kalau saya ditanya, Pak, apakah Anda marah dengan itu? Enggak. Apakah Anda kecewa? Yang saya khawatirkan adalah ini semacam penipuan, lalu nanti ada orang yang mengambil, kan berarti masuk, kalau rantai kejahatan kan tukang tadah berikutnya ini akan kena semua. Apalagi kalau misalnya mahasiswa, guru mengutip sumber begitu saja, tapi ini tidak tahu dari mana, padahal itu ST Kartono. Jadi bagi saya sebuah perilaku yang berantai, yang tidak jujur itulah yang sebenarnya saya khawatirkan. Bukan soal saya mendapatkan duit atau tidak dari itu. Maka ketika menggabungkan, saya banyak kali mengalami itu. Bahkan ketika ada sebuah kutipan itu, tesis itu, panjang itu. Lah ini hampir 2 halaman, 3 halaman dari bab ini tulisan saya semua diambil dan tidak ada catatan kakinya ST Kartono. Ini kali bermagister ini. Etika tadi ya, Pak. Betul. Oke, Pak. Setelah berpuluh-puluh tahun di dunia pendidikan, Pak, mengajar. Jika suatu hari nanti murid-murid Bapak mengenang Pak Kartono, sosok Pak Kartono, Bapak ingin dikenang sebagai sosok seperti apa, Pak? Satu kata kunci, integritas. Pertanyaan yang diungkapkan oleh murid saya kelas 12 ya baru saja. Kemarin itu tanya, Pak Kartono, satu nilai yang Bapak perjuangkan apa? Integritas, menjadi pribadi berintegritas. Itu tidak pernah selesai. Artinya pribadi yang utuh, yang saya omongkan sama dengan yang saya pikirkan, yang saya omongkan sama dengan yang saya lakukan. 3 hal itu. Otak, hati, tangan, kaki itu harusnya sinkron. Saya mengatakan kepada para murid, yuk antusias baca, saya harus baca juga. Yuk antusias, disiplin, gaya hidup sehat, saya harus juga menunjukkan itu. Menjadi pribadi yang berintegritas, sederhana saja. Kata menjadi adalah proses yang tidak pernah berhenti. Apakah menjadi pribadi yang sempurna? Tidak juga. Tetapi itu yang ingin saya sampaikan kepada murid-murid saya dan mereka nanti akan mengenang saya. Dengan integritas itu ya, Pak? Integritas itu. Karena bisa jadi muncul yang lain. Saya pernah mengalami periksa di rumah sakit Panti Rapih, gede, lalu perawat yang mantan, Bapak bekerja di De Brito. Ya, anak saya juga di De Brito, Pak, kelas berapa? Lalu dia menyebut kelas itu, sekarang baru awal tahun ajaran, saya belum mengenal. Namanya si A gitu. Lalu besok paginya ketika di kelas saya tanya, Mas, Ibu kerja di Panti Rapih ya? Iya, Pak, kemarin Ibu juga tanya, Mas, gurumu kemarin ada ke Panti Rapih. Ya, mungkin sama-sama belum kenal, baru awal. Siapa, Mah? Siapa ya tadi ya? Orangnya rapi, Mah? Iya, oh itu Pak Kartono. Jadi satu kata itu, oh kalau begitu saya diingat oleh murid saya, orangnya rapi. Orangnya rapi, Mah? Oh satu-satunya guru yang rapi ternyata saya.
Saya langsung kata kunci itu ketemu gitu. Langsung rapi. Rapi Pak Kartono. Nah, kalau di awal kan yang galau Pak Kartono. Oke Pak, Ya. jika Gladys memberikan kesempatan Pak Kartono Pak untuk menyampaikan satu pesan jujur untuk dunia pendidikan di Indonesia saat ini, apa yang ingin Bapak sampaikan Pak? Mari kita menjadi bagian dari negara ini. Kalau dunia pendidikan itu ada guru, lalu ada para pengambil kebijakan, kita tahan proses, kita tahan dengan pilihan-pilihan yang sudah kita sampaikan, sehingga apapun yang kita sampaikan, kita putuskan secara kebijakan, kita uji dulu, entah itu berasal dari kelompok tertentu atau dari kepentingan tertentu, tapi kalau itu sudah menjadi pilihan, ya kita hidupi sampai dengan kita evaluasi. Sehingga yang terjadi, para guru pun juga akan mengajar, mendidik, dan mereka akan memilih bagian-bagian tertentu serta berdampak pada murid-murid. Itu yang mesti harus terjadi. Menjadi bangsa yang tahan proses. Kalau belum selesai ya jangan belum selesai, belum ada hasilnya langsung dibabat saja. Bagi saya itu tidak ideal, apalagi dalam dunia pendidikan. Apalagi kalau lalu dikritiki, wah yang kemarin jelek. Enggak, pasti. Tidak ada pilihan yang salah. Yang salah adalah cara menjalani pilihan itu. Itu kata kunci saya. Mantap Pak. Ya. Kemudian pesan Pak untuk para guru di luar sana yang saat ini masih berjuang dalam dunia pendidikan, kemudian guru-guru honorer yang saat ini masih terseok-seok. Gimana Pak Kartono? Tahun 1991 ketika saya memulai menjadi guru, ada 3 situasi yang saya refleksikan saat itu juga yang tidak ideal di negara kita. Guru itu tidak mapan secara finansial, tidak mapan secara status sosial, dan tidak makan secara status intelektual. 3 itu, finansial, sosial, dan intelektual. Nggak ada yang memperhitungkan guru itu orang yang sangat ketika menyampaikan suara, menyampaikan keluhannya lalu diperhitungkan. Finansial pun juga tidak mapan. Bagaimana mengatasinya? Kita tidak perlu menunjuk orang lain. Kita, ketika masing-masing dari guru tadi mencoba mengubah sendiri, ya itu akan terjadi perubahan. Oleh sebab itu, perubahan itu sebenarnya berawal dari guru. Saya mengatakan demikian, itu bagian dari keyakinan yang saya hidupi juga. Ketika saya teken kontrak dengan yayasan, saya tahu gaji saya berapa, penghasilan saya berapa, maka kalau ada sesuatu yang kurang, tanggung jawab saya dan keluarga yang menghidupi. Begitu. Terima kasih. Gitu, teman-teman guru di luar sana tetap semangat terus ya Pak ya. Yes. Tetap semangat terus mencerahkan Indonesia. Dan terakhir Pak, ini pertanyaan terakhir, pesan Pak Kartono untuk para siswa dan alumni De Brito yang pernah Bapak ajar, mungkin apa Pak? Untuk teman-teman yang pernah berjumpa dengan saya di kelas, yang tidak boleh berhenti adalah selalu menempatkan nilai-nilai values itu sesuai dengan situasi dan konteks zamannya. Konteks zaman itu mesti harus diterjemahkan terus. Dan tidak boleh lupa, Anda semua adalah anak-anak zamannya. Sepanjang saya mengajar dan bertemu dengan anak di kelas, saya tidak pernah membandingkan antar angkatan, antar pribadi. Karena masing-masing adalah anak zamannya dan hebat di zaman masing-masing. Sehingga tidak bisa lagi dibandingkan itu. Tetap hebat di zaman masing-masing. Dan jangan lupa, jangan takut salah, tapi jangan nekat kalau tahu salah. Terima kasih. Keren. Senang sekali Pak. Sekali lagi senang sekali Gladys bisa kedatangan Pak Kartono di sini dengan insight-insight yang powerfulnya, kemudian dengan pengalaman puluhan tahun mengajar. Semoga bisa bermanfaat untuk penonton yang nonton kali ini. Yes. Kemudian tetap semangat ya Pak, dimanapun para pejuang itu ada, baik itu siswa, guru, atau mahasiswa sekalipun yang merasa bingung akan dirinya, ya tetap semangat apapun yang terjadi untuk kalian. Semoga obrolan kali ini bisa bermanfaat dengan Pak Kartono ini, dan terima kasih sekali lagi Pak. Sama-sama. Sehat selalu Pak Amin. Kartono. Sehat selalu juga, lancar untuk semuanya. Yes. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Kartono.